Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Aura Rizka Amalia. Yang kedua, Isma. Yang ketiga, Norma Lastri. Yang keempat, Eli Dianti. Yang kelima, Liani Astuti. Yang keenam, Normala. Yang ketujuh, Helmalia Putri. Yang kedelapan, Nur Khalisa. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sri Nurjana. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint kami. Materi PowerPoint kami adalah uang beredar dan kebijakan moneter. Uang beredar. Jumlah uang beredar dalam arti sempit M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran. Bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang. Misalnya, deposit berjangka, time deposit, dan simpanan tabungan, saving deposit, pada bank-bank. Prahareja dan Manurung menyatakan bahwa secara teknis uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan perekonomian. Perekonomian yang tumbuh dan berkembang menyebabkan jumlah uang beredar juga bertambah. Jumlah uang beredar atau JUB tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar. Meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Dua pengertian tentang uang beredar. Yang pertama yaitu narrow money, terdiri dari uang kertas dan uang koin yang beredar, ditambah deposito bank dan lembaga keuangan lainnya yang sangat liquid dan dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian. Yang kedua yaitu broad money. Broad money mencakup narrow money plus berbagai aset liquid yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian, mencakup saldo deposito berjangka dan simpanan tabungan di bank. Uang inti atau reserve money. Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah bank sentral ditambah saldo rekening, koran milik bank-bank atau masyarakat pada bank sentral. Uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank. Jumlah uang inti di masyarakat meningkat karena 3 sebab. Yang pertama, surplus neraca pembayaran. Yang kedua, defisit APBN yang dibiayai dengan percetakan uang baru. Yang ketiga, kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga-lembaga lain. Keadaan sebaliknya menyebabkan kondisi jumlah uang inti berkurang. Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal, sedangkan sisanya yang dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan bank, kemudian melipatkan diri menjadi uang giral. Baik, selanjutnya money multiplier, yaitu proses penciptaan uang beredar dari uang inti tersebut diringkas dalam konsep money multiplier yang menghubungkan antara jumlah uang inti dengan jumlah uang beredar. Nilai dari money multiplier tergantung kepada pertama, kecenderungan masyarakat memegang uangnya dalam bentuk uang kartal. Maksudnya adalah uang cash berupa kertas, logam. Bisa dirumuskan dalam U sama dengan K per MS. Kedua, berapa besar cadangan yang dipegang bank untuk menjamin uang giral. Uang giral adalah uang yang kita setorkan di bank berupa tabungan, giro, ataupun kartu kredit, dirumuskan dalam V sama dengan R per D. Semakin besar U dan V, semakin kecil nilai money multiplier. Nilai money multiplier biasanya lebih besar dari 1. Artinya, setiap Rp1 uang inti bisa menimbulkan lebih dari Rp1 uang beredar. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar tersebut. Pemerintah atau bank sentral bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung besarnya uang inti. Berbagai instrumen kebijakan moneter tersedia untuk ini. Menurut Keynes, kebijakan moneter bisa mempengaruhi situasi makro lewat jumlah uang beredar, tingkat bunga, pengeluaran investasi, dan selanjutnya permintaan agregat.
Akhir-akhir ini, ekonom mulai memberikan perhatian mereka kepada kebijakan supply side, yaitu kebijakan moneter yang bisa melakukan pengaruh langsung terhadap penawaran agregat, menggeser kurva penawaran agregat. Tetapi sampai sekarang belum ada teori yang mantap mengenai sisi penawaran ini. Jenis-jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Satu, kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia. Penurunan suku bunga menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya itu ada tujuan kebijakan moneter, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Yang pertama, untuk menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, untuk melindungi stabilitas harga barang di pasar. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, untuk mempengaruhi money multiplier atau secara kuantitatif. Ada cash ratio, discount rate, bunga giro, dan deposit. Lalu yang kedua, itu untuk mempengaruhi uang inti. Yang pertama ada pajak ekspor, selanjutnya sertifikat ekspor, bea masuk, pajak lain, pengeluaran pemerintah, bunga kredit bank, pengawasan kuantitatif, dan kredit killing. Efektivitas kebijakan moneter. Keynes mengatakan bahwa kebijakan moneter tidak efektif dalam masa depresi karena adanya liquidity trap. Hal ini timbul karena tingkat bunga menjadi tidak elastis terhadap perubahan jumlah uang beredar. Milton Friedman dan kawan-kawan berpendapat bahwa pengaruh kebijakan moneter sulit diterka, kapan dan berapa besar, sehingga menyulitkan penggunanya dalam praktek. Mereka menyarankan agar pemerintah secara otomatis dan teratur menaikkan jumlah uang beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari kebijakan moneter. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.